Halo, kembali lagi dengan kolektor saham di sini. Kita akan bahas sedikit ya tentang IPO yang paling ditunggu-tunggu investor. Kali ini IPO-nya yaitu CDIA, Chandra Asri Pacific induknya ya. Jadi kemarin IPO ini sempat dijadwalkan untuk melantai di kisaran akhir Juni, namun sepertinya ada penundaan. Namun alasannya tidak di publik ya. Kita hanya bisa menunggu. Kita akan coba bahas profil singkat emitennya. PT Chandra Daya Investasi atau CDI merupakan entitas usaha dari TPIA yang juga itu grup Barito ya, milik Pak PP. Jadi CDI ini sebenarnya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi, pelabuhan, penyimpanan, logistik, dan pengelolaan air juga. Jadi akan menggunakan kode CDIA ya nanti ketika melantai. Kita lihat kepemilikan TPIA di CDI ini saat ini ya, sebelum IPO itu sekitar 70%. Dan dia juga memiliki beberapa anak perusahaan seperti lumayan banyak ya. Krakatau Energi, Krakatau Tirta, ini salah satunya ada yang diakuisisi dari Krakatau Steel kalau nggak salah waktu itu beritanya ya. Redco Petrolin dan lain-lain. Dan yang paling aktif sepengetahuan saya yaitu di Chandra Shipping, di mana terakhir TPIA itu menyuntik modal sekitar 3T itu untuk menambah 8 kapal. Ya persisnya saya kurang jelas ya, namun seperti itu. Dan juga Krakatau Chandra Energi memiliki 2 anak perusahaan lagi. Seperti yang dilihat di layar, ada Krakatau Sarana dan Krakatau Posko ya. Lalu nanti ketika CDI ini IPO, dia ada sebenarnya tetap satu pengendali ya, ini TPIA, namun kepemilikan saham dominan ada 2 entitas juga selain TPIA. Secara keseluruhan itu saat ini komposisi detailnya TPIA itu memiliki 66,67% saham dan Phoenix Power BV dengan 33,3% saham. Namun ini nanti bisa terjadi perubahan ya, karena ini belum resmi di publik data resmi untuk IPO finalnya. Jadi ini data saat ini saja. Jadi CDA akan melakukan penawaran perdana atau IPO sebanyak-banyaknya 12,4 miliar lembar saham dengan nominal Rp10 per saham. Diperkirakan harga IPO-nya sekitar 170 sampai 190 dan dipastikan di bawah Rp200 ya per lembar saham. Namun sama-sama kita tahu bahwa semua orang yang menanti emiten Pak PP yang IPO tentu tidak akan melihat PBV, PE dan lain-lain tentang valuasi ya. Kita akan melihat gas dari angkotnya Pak PP itu sendiri. Namun menariknya di sini UE-nya itu cukup banyak ya, seperti yang sudah tertera di bocoran prospektus yang pernah bocor kemarin. Itu ada BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, DBS, Henan Putirai, dan OCBC, juga Trimegah. Itu tidak biasanya ya, biasanya paling enggak itu Pak PP punya 3 UE yang selalu mengawal dan
sudah sangat familiar dengan IPO-nya Pak PP. Namun kita akan lihat nanti bagaimana jadinya ya resminya. Karena ini masih bersifat sementara dan belum final. Valuasi yang diincar oleh CDIA ini adalah sekitar 1 miliar US dollar atau 16,4 T ya. Jadi dari 12 atau dari keseluruhan yang dijual ke masyarakat itu ditargetkan untuk mendapat dana dari IPO itu CDIA ini sekitar 2 triliun atau 2 sekian triliun gitu ya. Jadi setelah bulan April kemarin anak perusahaan CDIA ini yaitu Chandra Shipping International yang dimiliki 49% oleh CDI ini telah menambah kapal yang seperti saya sebutkan tadi ya. Itu dananya dari TPIA, mungkin ini akan menambah kepemilikan TPIA di saham ini karena dari keseluruhan saham ini hanya beberapa anak usaha yang belum dimiliki TPIA lebih dari 50% atau di atas 60% begitu ya. Karena sepertinya angka-angka favorit dari grup ini memiliki atau pengendali dari perusahaannya itu sering di angka kisaran 70%. Ya semoga dengan bertambahnya kepemilikan TPIA di Chandra Shipping ini akan menambah jumlah aset dan mempercantik valuasi ya. Apalagi ya? Kita coba cek laporan keuangannya ya. Singkat. Aset lancar. Jadi sebentar. CDI ini pendapatan terakhirnya ya dari 2024 ke 2025 itu sekitar 34 juta US dollar atau 565 miliar. Itu pada kuartal 1 2025. Ini laporannya di kuartal 1 ya. Lalu pertumbuhannya secara keseluruhan yaitu sekitar 41% dibandingkan dengan pendapatan Maret 2024 tahun lalu, atau yang kuartal 1 2024 itu sekitar 24 juta US dollar atau 400 M ya rupiah. Laba juga berhasil menyentuh 30 juta US dollar atau 493 miliar. Tren tersebut juga mencatatkan pertumbuhan. Ini sangat fantastis ya, sekitar 270% dari periode yang sama dari tahun 2024, yaitu menjadi atau dari 8 juta US dollar ya menjadi 30 juta US dollar atau sekitar dari 132 M menjadi 493 M. Itu hampir 3 kali lipat kenaikannya dari laba ya. Lalu dari perspektif posisi keuangan, aset lancar CDI sebenarnya semakin solid dengan keberhasilan meningkat menjadi 282,5 juta US dollar dari sebelumnya sekitar 263 juta US. Aset tidak lancar juga menjadi 889 juta US dollar dari yang sebelumnya 812 juta US dollar. Liabilitas jangka pendek dan jangka panjang masing-masing kenaikan ya, ada kenaikan ya keduanya ya. Dari
sebentar. Ini yang jangka pendek, jangka panjang itu dari 351 juta US dollar menjadi kemana yang mana ini? Oh, jadi di tahun 2024, ini kuartal 1 ya. Jadi dari Desember 2024 ke Maret 2025, dari yang 299 juta US dollar menjadi 351 juta US dollar, juga meningkat ya. Lalu ada dari yang jangka pendek juga meningkat seperti yang di layar. Namun di full year 2025 estimasinya CDI ini mencatatkan pendapatan sekitar 1,5 T dan laba bersihnya kemungkinan sekitar 500 M. Lalu pada 2027 mendatang kembali diproyeksikan meningkat menjadi 2,5 T dan laba bersih 800 M. Ya, ini kembali lagi estimasi ya. Apalagi mau kita bahas ya. Karena datanya ini sebenarnya kan belum lengkap. Jadi kita hanya bisa mengintip-ngintip apa yang sudah dipublish atau yang sudah bocor gitu ya. Jadi pada intinya memang biasanya saham-saham Pak PP ini selalu disupiri dengan cantik ya. Dan juga belum pernah gagal, paling tidak dalam tahun pertama. Jadi patut ditunggu dan sangat menarik jika nanti ada data-data terbaru atau memang telah resmi untuk keluar ya prospektusnya, kita akan bahas kembali. Yang jelas jangan berharap banyak untuk mendapatkan porsi nanti di pemesanannya, karena biasanya ini akan selalu over subscribe ya. Ini akan selalu menjadi rebutan. Paling tidak untuk pemesanan di bawah 100 juta biasanya itu hanya sekitar mendapatkan 4 lot paling banyak. Dan di atas 100 juta biasanya akan mendapatkan 1-1,5% dari pemesanan. Jadi ya untuk have fun saja. Jika memang untuk investasi mungkin nanti dicari momennya ketika turun atau bagaimana lah begitu ya. Oke, sekian dalam video kali ini. Semoga IPO ini memang cepat untuk direalisasikan karena sudah ditunggu oleh banyak investor termasuk saya sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.